kita menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa dan bersepakat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyanyi dan memuji akan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersukacita dan jiwa kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Bila sepanjang hari ini Tuhan mulut kami penuh dengan pujian akan Engkau Tuhan. Bila segala hormat dan kemuliaan Tuhan betul-betul kami naikkan hanya kepada nama Yesus, nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu, amin, untuk masa depanku. Panggil Dia Bapa. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebab kami punya yang Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang
satu-satunya cinta yang terbesar hanya darimu. Kami merindukan kasih-Mu lebih lagi. Kami menginginkan cinta-Mu lebih dari cinta apapun. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Sebab Kau lebih dulu mencintai kami. Biarkan cinta Tuhan boleh mengalir dalam hati kita. Biarkan cinta Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Cinta-Mu lebih dari segalanya. Oh Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Mari katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin, ku memuji keajaiban kasih. Satu-satunya penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua, amin, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Sukacita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk kami bangun dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan untuk kami hari ini. Kami percaya Tuhan hari demi hari akan kami lewati bersama dengan Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian atau pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan renungan di pagi hari ini terus menguatkan kami di dalam Tuhan, terus memberkati kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk saya dapat menyampaikan suatu pesan yang mungkin tidak asing buat kita ya. Pesan yang sama-sama mengingatkan kita, yang terus menerus menguatkan kita di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Mari kita sama-sama buka. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatkanlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka
adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian firman Tuhan. Sardis, seperti yang kita tahu ya, Sardis ini menjadi salah satu kota yang maju. Salah satunya itu melalui aspek pembuatan logam emas. Dan kota ini menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya. Bagaimana tidak kaya? Ada pabrik, ada pabrik kain dan pakaian dari bulu domba. Tapi yang lebih terkenalnya lagi adalah emas yang berasal dari sungai Pactolus, yang ternyata pasir yang ada di sungai tersebut mengandung emas yang berlimpah. Itu sebabnya kota Sardis menjadi kota industri yang maju dan sangat kaya. Nah, memang di Sardis memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tetapi dari semuanya itu, Tuhan menilai bahwa kota ini hampir mati. Ada di ayat yang pertama. Dan Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan itu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena kenapa? Fokus mereka bukan ke Tuhan. Apa yang mereka lakukan bukan untuk Tuhan, melainkan untuk manusia. Mereka bekerja terus setiap hari mengejar ambisi mereka. Tanpa mereka sadar, hal tersebut justru membuat rohani mereka itu hancur. Dan Tuhan menegur kota ini untuk terus, ayo bangun sedikit yang hampir mati. Tuhan mengajak mereka untuk membangun roh mereka kembali. Lalu dari kota ini juga, walaupun kota ini begitu kaya, begitu sukses, maju, bahkan menjadi sebuah kota industri yang sangat besar, di balik itu justru banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Fokus mereka hanya bekerja setiap hari dan lain-lain. Itu konteks saat itu. Dan di ayat yang pertama pun Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Tuh. Mereka fokus bekerja dan terus mengejar ambisi mereka. Padahal Tuhan itu lebih tahu gitu. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Seolah-olah jemaat di Sardis ini takut kalau mereka itu tidak makan, mereka takut kalau mereka tidak dapat mencukupkan apa kebutuhan mereka setiap hari. Padahal ada Tuhan gitu. Ada Tuhan yang benar-benar mencukupkan mereka. Nah, di sini kenapa kota Sardis ini justru lebih fokus kepada apa yang ingin mereka capai. Gitu. Sampai-sampai Tuhan bilang bahwa hidup mereka nih hampir mati gitu. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini, dari cerita ini? Yaitu yang pertama, marilah kita terus berjaga-jaga. Ayat ketiga sudah mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan dia datang, kapan tiba waktunya. Dan mari kita bersama-sama terus-menerus membangun roh kita, buat diri kita terus berkenan di hadapan Dia. Karena keselamatan yang kita punya itu
masing-masing. Keluarga kita, teman kita, kerabat kita itu tidak bisa mewakili keselamatan yang kita punya. Tuhan sudah memberi keselamatan itu, yuk kita kerjakan bersama, dan biarlah hidup kita tuh terus berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita ingat janji Tuhan. Bagian kita, mari kita taat, setia, dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kelihatannya yang Tuhan ajarkan ini gampang, tapi ketika kita aplikasikan justru sulit gitu. Waktu saya diskusi dan saya juga baca, di mana ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, apa yang Tuhan ajarkan itu seperti contoh, kasihilah sesamamu manusia. Itu sebenarnya hal yang simpel, hal yang menurut kita bisa kita lakukan gitu. Tetapi bagi kebanyakan orang justru itu sulit, apalagi yang masih memiliki kepahitan, kebencian, dendam, dan lain-lain. Itu pasti susah kita untuk mengasihi orang itu. Nah, sama halnya dengan yang kita bahas pagi hari ini, di mana apa yang Tuhan ajarkan, mari kita terus ingat, kita terus membangun iman, membangun roh kita, membangun api kita. Jangan sampai api yang kita punya itu padam. Jangan sampai ketika kita berapi-api, ketika kita memiliki cinta yang mula-mula di hadapan Tuhan, kita haus dan lapar akan Tuhan, ketika kita masuk ke dalam dunia-dunia yang saya rasa memang dunia ini semakin jahat dalam mempengaruhi kehidupan kita gitu, terutama spiritualitas kita. Kemudian saya mengajak untuk kita terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, karena hanya itu yang menjadi kekuatan kita, dan itu juga yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Karena kita percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Di ayat yang kelima, saya bacakan kembali. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikat. Ini adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Mari, itu sebabnya saya mengajak Bapak dan Ibu Saudara untuk terus membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun dunia mulai menggoyahkan iman kita, tetapi biarlah kita terus mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang ada buat kita, yang terus menyertai kita sampai kesudahannya nanti. Karena di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, mari kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus dengar, kita terus melakukan, kita terus setia, taat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena ketika kita memperhatikan ya, dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, itu menceritakan tentang 7 jemaat. Di setiap perikop-perikop yang ada, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Pergamus, kepada jemaat di Tiatira, dan kepada jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia dan Laodikia. Di setiap jemaat-jemaat ini, di setiap ending ayat ini, Tuhan mengatakan dan mengingatkan siapa bertelinga. Berkali-kali di pasal 2 sampai ketiga ini, Tuhan menegaskan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita semua, menjadi satu hal yang terus ayo kita ingat. Karena dari ke-7 jemaat ini,
kita sudah tahu bahwa dari jemaat di Efesus sampai Laodikia, pesan ini menunjukkan kepada gereja-gereja. Terutama untuk gereja-gereja pada saat ini. Ya, ketujuh jemaat ini sudah cukup untuk mengingatkan kita setiap gereja-gereja Tuhan untuk melakukan, untuk terus siap di dalam penderitaan yang ada, untuk terus mau membangun hidup kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini sementara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita genapi. Jangan kita lari dari panggilan Tuhan, tetapi biarlah janji Tuhan ini yang akan menjadi penopang buat kita semuanya. Amin, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya. Saya rasa renungan pagi hari ini cukup. Saya percaya apa yang kita dengar pagi hari ini biarlah menjadi terus kekuatan bagi hidup kita. Kita percaya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, dan biarlah hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin terus di dalam pengharapan akan Tuhan, dan lebih lagi semakin mau mengandalkan Tuhan di setiap hari demi hari. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami terus diubahkan, kami terus disempurnakan Tuhan, untuk kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang beracara dalam hidup kami. Engkau sendiri Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, dan biarlah darah-Mu yang terus Kau curahkan atas setiap mereka. Biarlah Engkau memberi mereka pengharapan, beri mereka semangat Tuhan, untuk mereka dapat percaya bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tak lupa juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja-Mu. Kami percaya bahwa gereja-gereja-Mu ada itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu merupakan Tuhan Yesus sebuah kami percaya bahwa gereja-gereja-Mu adalah sebuah jalan Tuhan untuk bagi orang-orang percaya. Biarlah gereja-gereja-Mu menjadi jawaban bagi banyak orang, dan kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah utus, yang Tuhan sudah tetapkan, biarlah Engkau urapi mereka, berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, dan roh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan pagi kami hari ini. Dan sebelum itu Tuhan, kami akan berdoa menurut apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.